Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Siti Marfuah dengan nomor NPM 2017-842-03011. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mus Merauke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi hukum gravitasi Newton. Dan untuk poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dengan jaraknya. Yang kedua, yaitu perbandingan antara percepatan gravitasi dan kuat medan gravitasi pada kedudukan yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu ulasan tentang hubungan gaya gravitasi, percepatan gravitasi, kuat medan gravitasi, dan hukum Kepler berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, saya akan menampilkan animasi hukum gravitasi Newton agar pembelajaran kali ini lebih mudah untuk dipahami. Gimana? Sudah dilihat videonya? Perhatikan videonya. Sambil diperhatikan akan saya jelaskan juga. Nah, dari persamaan hukum gravitasi Newton yaitu F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Dari persamaan tersebut terdapat hubungan antara ketiga besaran. Nah, gaya gravitasi atau biasa disimpulkan dengan huruf F sebanding dengan massa benda yang berinteraksi yaitu tadi M1 dan M2. Semakin besar nilai massa, semakin besar gaya gravitasi yang diakibatkan. Nah, untuk gaya gravitasi F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda atau R kuadrat. Semakin jauh kedua benda, maka semakin kecil gaya gravitasi yang diakibatkan. Seperti itu. Kita akan membandingkan percepatan gravitasi dan kuat medan gravitasi pada kedudukan yang berbeda. Nah, medan gravitasi merupakan daerah atau ruang di sekeliling planet yang masih menimbulkan gaya gravitasi pada daerah tersebut. Benda-benda lain masih merasakan kuat medan gravitasi yang besarnya biasa disebut sebagai percepatan gravitasi. Sehingga timbul gaya tarik-menarik antara planet dan benda tersebut. Nah, kuat medan gravitasi di suatu planet memiliki peran yang penting terhadap kondisi benda di sekitarnya. Di bumi, kuat medan gravitasi didesain sedemikian rupa oleh Sang Pencipta sehingga memungkinkan seluruh benda untuk berada pada posisi seperti yang kita lihat selama ini. Dan untuk gravitasi bumi menarik seluruh benda menuju suatu bumi sehingga semua benda memiliki berat dan dapat menginjak permukaan bumi tanpa harus melayang di udara. Semua benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh bebas ke permukaan karena pengaruh gravitasi bumi. Misalnya nih, air terjun, buah jatuh dari pohonnya, dan gerak vertikal ke atas yang melambat merupakan beberapa peristiwa yang berlangsung karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Nah, jika gravitasi tersebut ditiadakan, maka kemungkinan besar seluruh benda akan terlempar ke udara meninggalkan permukaan bumi. Seluruh benda akan terlempar ke udara dan meninggalkan permukaan bumi. Jika kita membandingkan kuat medan gravitasi oleh sebuah planet yang sama, misalnya nih, bumi pada dua tempat yang berbeda, maka ada dua besaran yang tetap, yaitu besaran G atau G besar dan besaran M besar. Itu artinya yang membedakan keduanya hanyalah ketinggian atau H saja.
Misal, kita membandingkan kuat medan gravitasi di permukaan bumi dengan kuat gravitasi pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Dalam hal ini, kita misalkan permukaan bumi sebagai kondisi pertama, sedangkan pada ketinggian tertentu kita misalkan kondisi kedua. Karena G dan M tetap, maka berlaku perbandingan G2 per G1 sama dengan R kuadrat per R plus H kuadrat. Nah, keterangannya untuk G2 itu adalah percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu atau meter per sekon kuadrat. Dan untuk G1 itu adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi meter per sekon kuadrat juga. Dan untuk R besar, jari-jari bumi dengan satuannya meter, dan H yaitu ketinggian di atas permukaan bumi atau satuannya juga meter, seperti itu. Menarik dapat berlaku secara universal dan sebanding oleh massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Sebelum mencetuskan hukum gravitasi universal, Newton telah melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan, sebagaimana besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda-benda di permukaan bumi. Nah, semua benda dalam semesta menarik semua benda lain dengan gaya sebanding dengan hasil kali massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda-benda tersebut. Di samping gaya gravitasi, hukum gravitasi Newton juga menetapkan tentang medan gravitasi di sekitar suatu benda atau umumnya sebuah planet. Medan gravitasi ini akan menunjukkan percepatan gravitasi dari suatu benda di sekitar suatu benda atau planet. Besar percepatan gravitasi yang dialami semua benda di sebuah permukaan planet adalah sama. Nah, pandangan lain mengenai gravitasi adalah konsep medan, di mana sebuah benda bermassa mengubah ruang di sekitarnya dan menimbulkan medan gravitasi. Medan ini bekerja pada semua partikel bermassa yang berada di dalam medan tersebut dengan menimbulkan gaya tarik gravitasi. Nah, untuk penerapan hukum gravitasi Newton dapat diterapkan untuk menjelaskan gerak benda-benda di angkasa. Salah seorang yang memiliki perhatian besar pada astronomi adalah Johannes Kepler. Dia terkenal dengan 3 hukumnya tentang pergerakan benda-benda angkasa, yaitu hukum Kepler 1, yaitu menjelaskan tentang bentuk lintasan orbit planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari, dan untuk hukum Kepler 2 itu menjelaskan tentang kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari. Dan untuk yang hukum Kepler 3 itu menjelaskan tentang periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, cukup sekian materi untuk hukum gravitasi Newton. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal agar lebih mudah untuk dipahami dari materi gravitasi Newton ini. Contoh soal untuk menghitung percepatan gravitasi buminya pada jarak tertentu. Nah, di sini ada soal, berapakah besar percepatan gravitasi di suatu titik yang terletak pada jarak 3,0 meter dari sebuah benda bermassa 15 kg? Nah, langsung kita tulis diketahuinya. Langsung saja, di sini sudah diketahui bahwa konstanta gravitasinya atau G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, untuk jari-jarinya atau R sama dengan 3,0 meter dan masanya sama dengan 15 km. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan gravitasi buminya atau G. Langsung tulis rumusnya, G sama dengan G dikali M per R kuadrat. Nah, untuk G-nya dikasih masuk aja 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi.
terus dikalikan dengan masanya yaitu 15 kg dan dibagi dengan jari-jarinya 3,0 meter, tapi dikuadratkan. Nah, selanjutnya untuk hasil akhirnya yaitu percepatan gravitasinya atau G sama dengan 1,11 dikali 10 pangkat min 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan gravitasi di permukaan bumi tersebut adalah 1,11 dikali 10 pangkat min 10 meter per sekon kuadrat. Baik, cukup sekian penjelasan untuk materi gravitasi Newton atau hukum gravitasi Newton. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.